Perkembangan sosial anak memiliki banyak tujuan. Di antaranya adalah agar anak memiliki konsep diri yang positif dan mampu bertanggung jawab terhadap orang lain. Masalahnya, masih banyak orang dewasa yang belum memahami tahapan perkembangan sosial anak, sehingga masih banyak yang salah memperlakukan anak dalam berinteraksi dengan mereka. Nah, pemirsa, bagaimana cara kita memperlakukan anak dengan benar sehingga perkembangan sosial mereka dapat tumbuh secara positif? Ikuti terus program Guruku kali ini. Nia, makan dulu ya. Nih enak tuh kayaknya tuh, dibikin tuh nasi goreng. Ya ada apanya tuh, makan dulu ya sayang. Ya tuh lihat tuh, ada nasi goreng. Mau? Melakukan interaksi antara orang tua dan anak merupakan stimulasi terbaik untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi anak. Kita tentu tahu, penelitian membuktikan bahwa setiap bayi yang baru dilahirkan memiliki 100 miliar sel otak, namun sel-sel otak itu tidak saling bersambungan. Nah, tugas orang tua adalah menstimulasi anak agar terjadinya hubungan antar sel otak yang disebut dengan sinaps. Stimulasi merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk mendorong terjadinya hubungan antar sel otak bayi yang belum terhubung sempurna. Maka kekuatan dan jumlah hubungan baru antar sel saraf tersebut menjadi dasar untuk memperkuat memori anak yang kelak akan membantu proses belajarnya menjadi semakin optimal. Nah, stimulasi yang baik dari orang tua dan lingkungannya akan menjadikan anak tumbuh dan berkembang baik pula. Makan dulu ya. Di sini makan dulu ya. Ya, makan dulu ya. Ya, ayo dong. Maunya minum lagi. Ya makan dulu, satu kali aja ya. Ya. Kita lihat seorang ibu yang tidak mampu mengendalikan anaknya. Seorang ibu yang mestinya membuat anak bisa memperlakukan ibunya dengan hormat, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tentu ini merupakan perlakuan yang amat keliru dan ini banyak terjadi di mana saja saat ini. Si ibu tampak merasa tidak malu diperlakukan anak seperti itu dan anak pun tidak kelihatan merasa bersalah. Agnia, kamu mau kemana? Hei, Agnia. Nih, makan dulu ya. Agnia. Agnia. Nanti awas jatuh itu, pelan-pelan ya. Ya, pelan. Ya, makan dulu ya. Sini coba lihat tuh rambutnya tuh, lihat. Lihat. Kamu pelan-pelan ya. Ya. Ini makan dulu yuk. Yuk, makan dulu. Sini ya. Awas jatuh. Tuh, pelan-pelan dong jalannya. Ya, jatuh ya. Pelan-pelan ya, Ania. Mama, apaan sih ikutin aku terus? Kan takut kamu jatuh. Kalau nggak dilihatin nanti kamu jatuh, sayang. Ya, nanti kalau kamu jatuh berdarah, nangis ya. Yuk makan dulu yuk. Mama pergi sana. Hati-hati ya, nak. Halo Ibu, apa kabar? Ibu apa kabar? Halo, baik Ibu. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Diana Suryan. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya berguna buat ibu-ibu dan buat pemirsa di rumah. Ibu-ibu tadi sudah lihat ya di monitor, Iya. bagaimana anak itu selalu diikutin oleh orang tuanya kemauan-kemauannya.
itu banyak terjadi di mana-mana, dan yang kita tangkap tadi di satu taman bermain. Biasanya di mall banyak terjadi sampai anak ngamuk karena minta dituruti, kemudian di rumah juga itu ada, bisa kita lihat di mana-mana. Dan sebetulnya kita orang dewasa harus bisa membedakan ya antara manja, kemudian dia nguji kita, nguji sayang kita gitu ya, atau karena memang dari awal, dari kecil memang sudah kita salah menstimulasi dia untuk bisa membedakan mana hormat dengan orang tua, bagaimana meminta, memilih sesuatu, itu semua harus diterapkan, dilatih, distimulasi sejak dini sebetulnya. Jangan sampai ketika dia lebih besar sedikit akhirnya dia bisa memanfaatkan kesalahan kita menstimulasi itu dengan cara yang negatif gitu. Bu Dian, kebetulan di kelas saya mempunyai masalah. Jadi di kelas itu ada anak yang ibunya terlalu khawatir terhadap anaknya. Jadi saking terkhawatirnya itu, anak itu kalau mau masuk ke sekolah itu dia suka menangis. Dan orang itu mamanya itu mengikuti anaknya menangis. Nah, pada saat itu kan gurunya membujuk terhadap anaknya. Karena merasa ada mamahnya aman, malah dia itu marah-marah sama ibu gurunya, seperti itu. Iya, merasa dilindungi. Dan upaya guru untuk memberikan pengertian kepada mamahnya itu seperti gimana apa? Ya? Iya. Betul Ibu, memang itu pengalaman yang selalu kita alami Bu, apalagi setiap tahun ajaran baru ya Bu. Kita selalu bertemu dengan macam-macam orang tua yang ada banyak karakter tentunya, ada yang menjadikan anak mandiri, itu sudah dari rumah sudah dilatih mandiri, ada yang terlalu memanjakan, karena sebetulnya pola asuh itu kan ada banyak. Yang paling berbahaya adalah pola asuh yang membuat anak justru jadi manja dan tidak mandiri. Maksudnya orang tua mungkin menunjukkan rasa sayangnya dia, perhatiannya dia pada anak itu. Lihat tayangan yang tadi ya Bu, saya jadi teringat anak saya. Kalau di rumah tuh misalkan kemauannya tidak dituruti, itu tuh suka ngamuk-ngamuk gitu. Jadi apalagi kalau kita ada di acara keluarga atau ada di mall, itu sampai guling-gulingan, itu kira-kira entah apa saya salah mendidiknya atau gimana, itu karena udah terlanjur begini, itu ngatasinya gimana ya Bu? Ya belum terlanjur sih Ibu, anak Ibu umur berapa? Umur 4 tahun. Ya belum terlanjur, Ibu masih bisa diperbaiki. Yang penting semua yang ada di rumah, orang dewasa yang di rumah itu sepakat bagaimana caranya agar ini tidak berkelanjutan. Karena tentu bukan hanya anak itu yang malu nantinya kalau dia sudah di sekolah atau di lembaga, Ibu juga kan malu juga ya. Kadang-kadang karena kita malu dilihat orang banyak, akhirnya kita cubit, menyakiti anak, itu kan sudah termasuk kekerasan fisik. Oh, kita ngomong kasar juga sama anak sudah termasuk kekerasan verbal. Jadi itu harus bisa kita komunikasikan ke anak. Jadi supaya kemauan-kemauan dia itu bisa kita turuti, tetapi dalam waktu-waktu tertentu. Jadi kita janjikan ke anak bisa. Yang penting janji itu harus ditepati. Nah, nanti saya akan memberikan lagi kiat-kiat sederhana bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak agar hubungan antara anak dengan orang dewasa atau ibu dan anggota keluarga itu menjadi sehat, ya bagus, tetapi tetap bisa membangun kepercayaan anak secara positif. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah cara anak berinteraksi dengan keluarga. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana mengatasi masalah seperti yang tadi sudah kita lihat di monitor ya, anak yang memperlakukan ibunya seperti tidak menghormati ibu gitu ya, memerintah, malah marah gitu, tidak bisa diatur. Artinya orang tua tidak punya power kepada anak gitu ya. Jadi saya akan memberikan bagaimana kiat-kiatnya untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Nah, untuk itu saya harus berinteraksi
di tempat, di lokasi di mana anak tadi dengan orang tua melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Nanti ibu-ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Ya, makan dulu ya, sayang ya. Ya, makan dulu ya. Ibu, kenapa Ibu? Ini nggak mau makan. Kita ngobrol dulu ya Bu. Iya, Boleh ya? boleh. Sebentar aja. Pengen tahu Bu, kenapa Agnia biasa begitu? Nah, saya kemudian berbincang-bincang dengan si ibu. Saya jadi tahu bahwa anak itu adalah anak tunggal yang sulit sekali didapatkannya. Ini banyak menjadi alasan para ibu saat ini. Saya balik bertanya kepada ibu, anak seperti itukah yang ibu harap-harapkan kehadirannya selama 8 tahun? Lalu saya minta ia memikirkan dan mempertimbangkan apa akibatnya jika ia melakukan hal itu pada anak. Sampai ibu itu menemukan jawabannya, lalu saya berikan alternatif dan bagaimana sebaiknya hal-hal yang dapat dilakukan orang tua. Gimana caranya supaya Agnia mau nurut sama ibu tapi dengan cara yang lebih baik, lebih positif. Jadi Agnia juga tumbuh dengan baik tanpa harus melawan ibu, bisa nurut kemauan ibu, tetapi dengan kesadaran dia sendiri. Dan ibu yang bukan ibu yang harus nurut terus sama dia. Ibu tahu tidak caranya? Saya tidak tahu tuh. Tidak Pokoknya tahu. pengennya bagaimana supaya dia terjaga gitu aja Bu ya. Iya. Awas hati-hati Agnia, nanti jatuh. Iya Ibu, sebetulnya ada ketika kita berkomunikasi sama anak, itu Ibu coba bagaimana supaya Ibu bicara dengan dia yang baik, positif, tegas. Ibu harus tegas sama dia, tetapi tetap bersahabat sehingga dia tetap respect sama Ibu. Kalau yang seperti ini kan Ibu kendor, istilahnya nuruti kemauan dia. Ya. Kita takutnya kan dia jadi tidak respect sama kita. Ibu sudah susah payah menghadirkan dia di dunia ini. Pemirsa, hubungan antara orang tua dan anak serta apa tugas ibu dalam menstimulasi anak sebetulnya sudah tergambar melalui konsep bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Mestinya itu sudah dipahami oleh para ibu saat ia mulai mengandung lalu melahirkan sampai ia membesarkan anak-anaknya. Kenapa surga itu diasosiasikan berada di telapak kaki ibu, bukan di kepala? Sebab kaki adalah anggota tubuh yang kita pergunakan untuk melangkah. Nah, sejauh mana ibu melangkah dalam mengantarkan anaknya meraih surga, itu adalah tugas ibu. Surga yang sebenarnya mulai dari hal yang paling sederhana, hal yang paling dekat dengan kita, yakni yang membuat kita bahagia. Bahagiakah ibu jika anak memperlakukan ibu seperti itu? Jika kepada ibu yang mestinya anak hormati, ia tidak bisa berbuat seperti itu, bukan tidak mungkin ia juga tidak akan menghormati orang lain. Anak seperti itukah yang kita inginkan menjadi pemimpin Kalau kita nggak mau makan nanti? nanti ibu lapor sama papa gitu, itu juga salah. Jadi tetap akibat kalau tidak makan, tidak minum, terus main nanti bisa sakit dan sakit membuat kamu tidak bisa main lagi. Mau yang mana? Mau sakit tidak main atau mau makan dulu sebelum main? Jadi selalu ada pilihan-pilihan. Oh gitu ya. Iya Ibu. Iya. Jadi bagaimana dia tetap tumbuh sehat secara fisik, tumbuh sehat secara psikologisnya, dan tetap respect sama ibu. Jadi ibu nggak sia-sia menghadirkan dia, nunggu dia 8 tahun ada di dunia ini. Iya. Itu udah lama. Dan ini. perjalanan dia masih panjang sampai dia dewasa nanti. Iya. Dia akan menggantikan ibu nanti, ya kan? Iya betul. Iya Bu, coba ibu usahakan di rumah sebelum ibu ajak dia ke taman untuk bermain, ibu pertama makannya dulu, terus janji dan selalu kasih dia 2 pilihan dulu. Iya. Pilihan ini atau yang ini, dia harus memilih. Kemudian makan, kalau makan main, kalau tidak makan tidak main. Mau yang mana gitu. Nah, ya dikasih pilihan. Dikasih pilihan terus-menerus dan jangan lupa bukan ancaman. Jadi ibu tetap tegas tetapi tetap bersahabat sama dia. Oh iya. Gitu, Jadi kalau Ibu. misalnya begini kita suruh makan dia lari ke sana ke sini jangan gimana? dulu. Jadi lebih baik ibu ajak pulang, ibu ajak pulang, kemudian makan di rumah di tempat yang baik. Di samping itu ini kan tidak sehat ibu, lihat ada lalat, ada debu, Iya, iya. kan jadi dia juga sakit nantinya.
Sakit bukan karena tidak makan, tetapi sakit juga karena diare karena makanannya jadi kotor. Iya kan? Iya betul. Terus anak-anak lain juga akhirnya nanti yang sudah terbangun secara positif, akhirnya lihat kok dia makan gitu, aku juga pengen, nanti malah merusak anak yang lain. Iya, malah mencontohkan ini tidak benar. Jadi ada banyak hal-hal yang menurut ibu baik buat anak ibu, tapi ternyata sebetulnya itu tidak baik. Oh, tidak baik. Jadi caranya gimana Bu kalau supaya dia mau Nah, makan? sekarang gitu ibu ya? ajak dia dulu ke kantin misalnya. Yuk ke kantin, mama juga lapar mau makan. Nah, nanti di kantin makanlah berdua bersama. Kan lebih enak makan bersama, ngobrol, kasih tahu ini makanan yang ini seperti apa. Ditutup dulu Bu, nanti ada lalat Bu. Iya. Jadi sambil makan berdua itu akan membangun komunikasi ibu dengan dia lebih baik. Jadi sambil makan ngobrol. Nah, kalau makan di sini kan lebih sehat. Nanti kalau sudah makan baru kita main lagi. Kamu main, mama istirahat. Iya. Gitu. Jadi ada pekerjaan ibu kan bukan hanya ngawasi dia terus Bu. Iya. Nanti betul. kalau dia besar, masa ibu mau ngikutin terus dia? Iya. Iya kan? Iya. Jadi harus dimulai sedini mungkin ibu. Kalau dalam waktu saat ini ibu belum mulai itu kapan lagi? Iya betul. Ya ibu nanti akan salah terus sampai dia remaja sampai dewasa. Lama-lama dia akan terus tergantung sama ibu dan kemandiriannya nggak terbangun. Karena nanti di SD atau di mana kan nggak mungkin lagi ibu ngikutin dia untuk nyuapin. Enggak. Iya kan? Jadi itu harus dibiasakan sedini mungkin. Iya. Coba ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Mohon maaf ya, Ya, jangan tersinggung. sama-sama Bu, kita juga nggak apa-apa. Makasih ya Bu ya Oke. atas bantuannya ya. Iya, diajak ke kantin aja Bu. Iya Bu ya. Ya, Makasih ya Bu di belakang Dian ada ya. kantin. Iya, Iya. saya ke sana. Nah pemirsa, ada banyak cara untuk menumbuhkan kemampuan sosial anak secara positif. Yang terpenting adalah bagaimana kita orang dewasa dapat bersikap tegas kepada anak namun tetap bersahabat. Nah, ikuti terus program Guruku kali ini. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah cara anak berinteraksi dalam keluarga. Ibu-ibu tadi saya sudah berinteraksi dengan anak yang di satu taman bermain yang memperlakukan orang tua seperti itu dan kita sudah lihat tadi ya. Dan saya melakukan pendekatan ke orang tuanya terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa sih ibu memperlakukan anak seperti itu atau kenapa sih anak itu berbuat seperti itu kepada ibu. Itu kan menurut saya sangat tidak manusiawi ya. Artinya ibu sampai ditendang